murid-murid kelas 3A, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga di rumah. Ibu berharap kalian juga masih tetap betah untuk mengerjakan segala sesuatu itu di rumah. Janganlah keluar dulu untuk beraktivitas di luar demi menjaga keamanan dan kesehatan kita dari pandemi COVID-19 ini. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada tema 8, subtema 1 tentang aku anak mandiri. Jadi, pada tema ini kita akan belajar menjadi anak mandiri dengan mengikuti tahapan-tahapan atau syarat-syarat tanda kecakapan umum (SKU), syarat kecakapan umum. Juga kita akan mempelajari makna-makna yang terkandung dalam sila Pancasila, dan juga dalam kegiatan-kegiatan pramuka yang akan kita pelajari, kita akan mempelajari benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Aku anak mandiri. Jadi sebagai anggota pramuka, sikap atau jati diri yang harus dimiliki itu adalah salah satunya mandiri. Mandiri itu artinya kita tidak akan selalu bergantung pada orang lain, atau dengan kata lain, kita bisa melakukan hal-hal tanpa selalu meminta bantuan orang lain. Nah, Ibu yakin anak-anakku semua sudah memiliki sifat atau sikap mandiri ini. Jadi kalian pasti sudah bisa melakukan beberapa hal dengan mandiri tanpa selalu meminta pertolongan orang tua atau kakak. Nah, ini adalah salah satu syarat juga dalam pramuka. Jadi untuk mendapatkan TKU, tanda kecakapan umum yang telah dipelajari di pelajaran sebelumnya, kita akan melalui dulu SKU atau syarat kecakapan umum. Nah, dalam pramuka siaga itu biasanya SKU-nya atau syarat kecakapan umumnya itu misalnya bisa melipat baju sendiri, melipat pakaian sendiri, menyimpan pakaian, mengatur pakaian dengan rapi. Nah, itu adalah contoh-contoh SKU untuk siaga ya, untuk tingkat siaga. Nah, kalian juga sudah mulai harus memperhatikan ini dan melaksanakannya supaya kalian bisa lolos untuk mendapatkan TKU seperti itu. Nah, informasi melalui TKU itu kalian bisa lihat di teks ya. Jadi kita masih harus tetap belajar untuk menemukan informasi melalui teks. Nah, mengenai SKU, untuk memperoleh tanda kecakapan umum itu, kalau kalian sudah memenuhi SKU tadi, ya misalnya mungkin sudah banyak ya yang bisa membersihkan, menyapu, nah, itu juga termasuk SKU. SKU untuk setiap tingkatan itu berbeda-beda. Setelah lulus SKU, anggota pramuka akan naik, bisa dilantik, dan akan naik ke tingkat selanjutnya. Lambang TKU yang dikenakan pada seragam pun akan diganti. Nah, untuk melihat lambang-lambang TKU pada seragam itu berbeda-beda, kalian bisa memperhatikan seragam lengkap beserta lambang-lambang yang ada pada seragam pramuka itu di tematik halaman 32. Silakan kalian perhatikan, di situ ada untuk putra dan putri. Perhatikan dengan baik lambang-lambang yang mereka gunakan pada pakaian pramuka yang dikenakan. Nah, untuk itu silakan kalian berlatih untuk lebih mengenal tanda-tanda atau lambang-lambang dalam pramuka yang berhubungan dengan syarat kecakapan umum untuk mendapatkan tanda kecakapan umum. Silakan kalian memperhatikan tugas halaman Bu Pena, halaman 128
halaman 128 nomor 2. Itu disusun gambar dan diceritakan. Ceritanya ditulis di buku PS ya. Tetapi kalian juga harus membaca teks, tetap harus membaca teks halaman 123 sampai 124. Lalu 128 silahkan dibaca. Semuanya itu tugasnya dikerjakan di buku PS ya, dikerjakan di buku PS. Lalu setelah itu isilah tabel di buku tematik halaman 33. Di situ ada tabel, silakan kalian isi, langsung dicetak. Nah, dalam kegiatan berpramuka, lambang-lambang TKU yang kalian sudah miliki, yang misalnya kalian sudah mendapatkannya itu berbagai macam ya, dan itu bentuknya juga berbeda-beda. Nah, dari bentuk-bentuk tersebut juga bisa menunjukkan jenis-jenis bangun datar ya. Selain lambang-lambang TKU juga kita bisa menemukan banyak sekali bentuk benda-benda yang berbentuk bangun datar ketika kita berkegiatan pramuka. Nah, misalnya tenda yang berbentuk segitiga, bendera, semapornya, lalu semapornya itu berbentuk segi empat. Terus kalau misalnya benda-benda itu yang biasanya dibawa ketika berkemah, misalnya ember, permukaan ember itu berbentuk lingkaran, apalagi banyak ya, pokoknya yang berbentuk bangun datar. Roda sepeda juga itu berbentuk lingkaran. Nah, ingat kembali bahwa bangun datar itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus atau garis lengkung dan tidak memiliki ruang. Nah, di sini kalian akan berlatih untuk mengidentifikasi kembali atau melihat kembali apa saja sih benda-benda di sekitar berbentuk bangun datar. Oleh karena itu, kalian berlatih untuk menemukan itu di Bupena halaman 125. Silakan kalian kerjakan di buku halaman 125, kalian kerjakan di buku cetak. Sebagai anak mandiri yang akan mendapatkan TKU dalam pramuka, tentunya sudah pasti harus mengetahui Pancasila dan makna-makna lambang-lambang sila-sila serta maknanya. Nah, untuk saat ini kita akan melihat kembali lambang sila Pancasila yang pertama, yaitu ya, benar sekali, bintang. Jadi bintang itu dilambangkan pada sila pertama. Bintang itu melambangkan bahwa bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita memiliki keyakinan, memiliki agama meskipun berbeda-beda, namun itu mengantarkan kita bahwa kita harus kita memiliki kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini adalah nilai luhur yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia, terutama anak-anak pramuka yang menjadi generasi penerus bangsa, dan itu setiap hari dalam melakukan segala aktivitas. Nah, supaya kalian mengingat kembali apa itu lambang lambang sila pertama, dan juga apa maknanya, kalian lihat soal di halaman 120 pena. Di situ terdapat ada 2 soal untuk kalian berlatih. Silakan dijawab di buku PS-nya. Baiklah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa membantu kalian, dan terutama jangan hanya kalian menonton video yang Ibu buat ini, tetapi kalian juga tetap harus membaca materi dalam pembelajaran 1 dan 2 pada buku tematik maupun buku Bupena. Jadi selain mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, kalian juga harus membaca materi di buku supaya pengetahuan kalian bertambah. Nah, selanjutnya Ibu berharap kalian tetap semangat untuk belajar dari rumah, tetap dan sudah mulai belajar ya, harus percaya diri, mandiri untuk mengerjakan tugas-tugas kalian
tanpa selalu meminta bantuan kepada orang lain. Buat anak-anakku yang sudah melaksanakan tugas dengan mandiri selama ini, Ibu berterima kasih. Dan bagi yang belum, ya karena sekarang kita belajar tentang menjadi anak mandiri, jadi kalian harus mulai mandiri, mulai dari menonton video sendiri, lalu mengerjakan tugas sendiri sesuai dengan apa yang didengar. Tidak perlu meminta mama atau papanya untuk selalu menjelaskan yang dimaksud Bu Guru itu bagaimana, tetapi kalian harus belajar untuk menyimak apa yang Ibu sampaikan dan mengerjakannya dengan baik. Baiklah, selamat belajar. Semoga kalian bisa menjawab semuanya dengan baik.